Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fitriani dengan nomor NIM 877655969. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, yaitu tentang proses lahirnya Pancasila mulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI, serta nilai yang dapat diambil sebagai generasi muda. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam pembahasan sidang pertama BPUPKI ini membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Pada 29 Mei 1945, pembahasan perumusan dasar negara yang dimulai dengan pidato dari para anggota BPUPKI yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Sidang yang kedua BPUPKI pada 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Di sini perumusan dasar negara dari Panitia 9 yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Salah satu bunyi dari Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini bertujuan untuk menyatukan pendapat tentang dasar negara. Dan pada akhirnya Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Isi dari Pancasila tersebut adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang PPKI, pengesahan ini dilakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan dan hasilnya dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa lahirnya Pancasila adalah yang pertama, ada nilai persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dan untuk nilai yang kedua ada nilai musyawarah dan demokrasi yang terkandung dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan untuk nilai yang ketiga ada nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan untuk nilai yang keempat adalah gotong royong yang terkandung dalam sila ketiga dan sila kelima. Ini merupakan gabungan dari sila ketiga dan sila kelima. Dan untuk nilai yang kelima adalah nilai keadilan sosial. Tentu yang terkandung dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai refleksi pribadi untuk menghargai nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara. Prosesnya yang penuh perdebatan dan kompromi menunjukkan pentingnya toleransi, gotong royong, serta semangat untuk menyatukan keragaman demi tujuan bersama, yaitu membangun Indonesia yang adil dan makmur. Kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar bangsa Indonesia tetap kuat dan bersatu. Yang pertama, mengenang perjuangan dan pengorbanan mereka, menghargai persatuan dan toleransi, meneladani semangat pengorbanan, memahami Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dan mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.